Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan berada dalam keberkahan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Kemarin kita sudah bicara tentang kerja dan ibadah, bagaimana kita harus berniat untuk bekerja supaya mendapatkan keberkahan. Kemudian kita juga bercerita tentang kompetensi terakhirnya, karena orang-orang yang bekerja itu bertebaran di muka bumi, nanti dia akan mencari keberuntungan, tapi memang tidak semuanya dijamin pasti beruntung, tapi adalah orang-orang yang bekerja keras, berupaya keras menemukan rezekinya, niscaya dia akan mendapatkan keberuntungannya. Kemudian kita akan menyinggung masalah kompetensi. Layaknya kita para pekerja, setelah kita bekerja sekian tahun, kita juga menuntut ilmu, melakukan pelatihan-pelatihan, kita ikut training-training untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang semakin hari atau semakin kita menjajaki karir kita, maka kompetensi yang dibutuhkan pun akan meningkat. Nah, kenapa kompetensi ini dibutuhkan di dalam dunia kerja? Ya tentu kalau dihubungkan dengan cerita kita sebelumnya adalah ya supaya kita mendapat keberuntungan. Keberuntungan kalau dalam perusahaan ya itu akan meniti karir yang lebih baik. Namun intinya adalah jangan pernah menyerahkan suatu pekerjaan yang tidak pada ahlinya. Itu kuncinya. Nah, untuk itu maka supaya kita dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik, melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, maka kita harus memenuhi diri kita dengan kompetensi. Nah, kompetensi apa saja akan kita butuhkan? Tentu banyak sekali kompetensi-kompetensi, maupun itu hard kompetensi ataupun soft kompetensi. Nah, kita nanti akan bicara tentang dunia soft kompetensi lah. Nah, sebelum masuk ke dunia kompetensi itu, ada dua sifat dasar selaku manusia, menurut pengalaman saya, yang selalu dibutuhkan dimanapun kita berada. Yang pertama, pengalaman saya selama ini adalah selalu bekerja dengan senang hati. Itu sifat dasar pertama. Jadi lakukanlah segala sesuatu aktivitas itu dengan senang hati. Apapun kegiatannya, apapun tugas yang diberikan kepada kita. Mulai dari kecil, tugas dari rumah tangga, tugas sekolah, kemudian kita bekerja pun begitu, dari pangkat yang paling rendah sampai meniti karir, sampai menjelang pensiun, selalu melakukan pekerjaan itu selalu dengan senang hati. Kenapa? Karena saya tahu kalau kita menggerutu, nanti pekerjaan kita tidak akan jadi ibadah, nilainya akan hilang. Karena bekerja itu bukan semata-mata untuk mencari rezeki ataupun mendapatkan kehidupan kita, tapi kita ingin mendapatkan keberkahan dari hasil pekerjaan itu. Nah, sifat dasar yang kedua, pengalaman saya adalah selama ini supaya kita tidak terlindas, tertinggal oleh zaman, karena zaman ini begitu volatile, begitu lebih cepat berubah. Nah, agar kita secara pribadi bisa selalu menyesuaikan dengan keadaan, maka yang saya lakukan dan ingin saya sharing kepada teman-teman semua adalah jangan pernah stop belajar. Never ending untuk learning, never stop learning ya, kalau kita sering-sering baca di quote-quote itu. Nah, jadi memang selalu belajar dengan situasi yang terbaru, karena ilmu itu terus berkembang, ilmu terus disempurnakan oleh orang-orang lain, maka untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan kita, dengan keadaan pekerjaan kita yang baru atau tantangan ke depan, maka perbanyaklah belajar. Belajar tentang apa saja, tapi yang terpenting adalah memang belajar sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita,
dan juga belajar tentang kehidupan kita. Seperti itu agar selalu selaras bahwa kita mengajar dunia itu untuk jalan supaya kita bisa mencapai akhirat kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah kita mempunyai sifat dasar itu, nanti kita mulai masuk ke dunia kompetensi, kita belajar bagaimana memenuhi kompetensi-kompetensi kita, maka selanjutnya yang ingin kita tuju, sebagaimana kita lihat bahwa kita ingin menjadi leader atau mendapatkan karir yang lebih baik. Kalau karir yang lebih baik itu, kalau konteksnya di dalam perusahaan adalah kita menjadi leader. Nah, menjadi leader atau menjadi pimpinan itu seyogyanya adalah orang-orang yang berkompetensi. Nah, kita tidak bicara kompetensinya dulu ya. Nanti kompetensi itu saya akan merujuk kepada kompetensi utama, kompetensi dasar yang sudah saya tulis dalam buku Cuan Negeri Akhirat, meningkatkan kompetensi dengan basmalah. Bahwa orang-orang yang berkompetensi itu nanti biasanya dia akan menjadi, kalau sudah bicara mengenai pemimpin, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dari seorang pemimpin itu? Nah, menurut hemat saya bisa ditinjau dari dua sisi. Dari sisi internal, dari si kita, orang selaku leader itu, kita pun akan bertanya, sebetulnya orang itu butuh apa dari saya seperti itu. Nah, kalau kita sudah mempunyai mempunyai apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lain, ya pasti kita akan baik menjadi seorang pemimpin. Nah, satu kata sebetulnya yang dibutuhkan dari pemimpin itu adalah keteladanan. Karena Rasul sendiri, baginda besar Nabi besar Muhammad SAW itu, kata Allah, sesungguhnya di dalam diri Rasul itu dapat keteladanan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebetulnya figur seorang pemimpin itu yang sangat dibutuhkan oleh kita semua adalah keteladanan. Nah, kita, Anda semua, kalau ingin jadi pemimpin, apakah kita sudah bisa menjadi teladan? Itu pertanyaan besar kita. Apalagi untuk memimpin organisasi, memimpin suatu perusahaan, atau mungkin suatu unit kerja saja gitu. Kita nggak usah ngomong bicara urusan memimpin negara. Nah, setelah itu, kalau pemimpin itu mempunyai keteladanan yang baik, tentu dia tidak akan melakukan, membicarakan, mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Misalnya kita di perusahaan menyuruh anak buah kita atau staf kita datang tepat waktu. Kalau masuk jam 8, ya sebelum jam 8 udah hadir, udah masuk. Kerja disiplin. Kalau sudah jam istirahat, misalnya jam 1 masuk, ya jam 1 udah ada di kantor. Nah, bagaimana para staf kita akan ngikutin arahan kita atau ngikutin disiplin menerapkan peraturan di perusahaan kalau kita misalnya sebagai leader, sebagai pimpinan, kita sendiri tidak mentaatinya. Nah, seperti itulah juga ya pemimpin kalau kita di negara ini. Ya kita lihat sekarang bagaimana mau teriak-teriak jangan korupsi, kalau yang teriak itu sendiri misalnya yang bermain korupsi. Setelah seorang pemimpin itu bisa menjadi teladan, maka yang selanjutnya adalah yang diberikan oleh pemimpin itu adalah satu saja, pengaruh. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi para stafnya, bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi orang-orang yang dinaunginya, bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi jalannya organisasi di suatu perusahaan, di suatu ruang lingkup terkecil, ruang lingkup rumah tangga saja. Seorang ayah sebagai pemimpin
dia harus bisa mempengaruhi jalannya atau suasana di rumah tangga itu. Jadi dua itu yang bisa kita jadikan pegangan, jadikan rujukan kalau kita mau mencari pemimpin. Yang pertama adalah apakah seseorang itu punya keteladanan yang patut kita tiru, ataukah seseorang itu bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang jauh lebih baik. Pasti itu tentunya. Karena sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya, dan orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu meningkatkan kualitas kehidupannya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, demikian teman-teman sekalian, sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada, sharing kita hari ini mengenai sifat dasar yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia bisa mengejar kompetensinya, dan kemudian kalau kompetensinya nanti sudah dimiliki, maka dia akan menjadi leader. Nah, untuk menjadi leader itu ada dua yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpinnya, yaitu keteladanan dan juga pengaruh, influence. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.